Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, perkenalkan nama saya Baru Syaputra dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada saat ini saya duduk di semester 6. Hari ini saya akan membahas terkait sejarah studi multikulturalisme. Studi ini muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, dan demografis di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara barat yang menghadapi realitas masyarakat yang semakin beragam dari segi etnis, budaya, dan agama. Multikulturalisme sebagai pendekatan akademik dan kebijakan publik berkembang secara bertahap, dimulai dari wacana hak-hak sipil hingga pengakuan akan popularitas budaya sebagai kekayaan suatu bangsa. Yang pertama yaitu akar historisnya, perjuangan hak sipil dan rasial. Studi multikulturalisme secara historis berakar dari perjuangan kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi di Amerika Serikat, misalnya gerakan hak-hak sipil pada tahun 1950 sampai 1960 yang dipelopori oleh tokoh seperti Martin Luther King Jr. menjadi titik balik penting. Gerakan ini menuntut kesetaraan antara kulit putih dan kulit hitam, serta pengakuan terhadap identitas dan budaya kelompok Afrika dan Amerika. Yang kedua yaitu kelahiran wacana multikulturalisme dalam dunia akademik, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada era 1970-an sampai 1980-an, multikulturalisme mulai memasuki dunia akademik sebagai suatu bidang studi yang mengkaji beragam budaya, identitas etnis, ras, dan agama dalam masyarakat. Disinilah muncul konsep-konsep dasar seperti kultural, pluralis, identity politik, dan kultural rekonik. Tokoh-tokoh seperti Carlisle Taylor, Will Kailik, dan memainkan peran penting dalam merumuskan teori-teori multikulturalisme dari perspektif filsafat politik dan sosiologi. Misalkan dalam karya-karyanya seperti Multicultural Citizenship 1995 mengembangkan gagasan bahwa hak-hak individu dalam masyarakat liberal harus dilengkapi dengan hak-hak kolektif budaya agar keadilan dapat mewujudkan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu multikulturalisme sebagai kebijakan publik. Kanada menjadi salah satu negara pertama yang resmi mengadopsi multikulturalisme sebagai kebijakan nasional melalui multikulturalisme policy tahun
1971. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Canadian Multiculturalisme tahun 1988. Australia dan Inggris juga mengadopsi kebijakan serupa dan mengelola masyarakat yang majemuk secara damai dan setara. Di Amerika Serikat, meskipun tidak ada kebijakan resmi multikulturalisme, prinsip-prinsip mulai diterapkan melalui kurikulum pendidikan multikultural dan kebijakan afirmatif. Yang keempat yaitu kritik dan dinamika lanjut 1990-an sampai sekarang. Pada dekade 1990 dari awal dan awal 2000-an, multikulturalisme menghadapi berbagai kritik, terutama terkait isu integrasi, radikalisme, dan segresi sosial. Berbagai pemimpin Eropa seperti Angela Merkel dan David Cameron menyatakan bahwa multikulturalisme telah gagal karena dianggap menciptakan masyarakat yang terfragmentasi. Meski begitu, studi ini tetap berkembang dengan pendekatan yang lebih interdisipliner, mencakup bidang pendidikan, antropologi, hukum, dan kebijakan publik. Fokusnya tidak hanya pada pengakuan budaya, tetapi juga pada transformasi struktural yang memungkinkan keadilan sosial bagi semua kelompok. Yang kelima yaitu konteks Indonesia. Di Indonesia, multikulturalisme mendapat perhatian dalam konteks kebinekaan yang menjadi karakter dasar bangsa. Sejak era reformasi, studi-studi tentang keberagaman etnis, agama, dan budaya semakin berkembang, terutama dalam upaya mencegah konflik horizontal dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar filosofi multikulturalisme Indonesia yang menekankan persatuan dan keberagaman. Kesimpulannya, studi multikulturalisme lahir dari perjuangan hak-hak sipil dan berkembang menjadi kajian akademik serta kebijakan publik yang berusaha menjawab tantangan keberagaman budaya dalam masyarakat modern. Perkembangan mencerminkan dinamika sosial politik global serta menunjukkan pentingnya pengakuan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang pluralistik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait sejarah studi multikulturalisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.